Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Dan sekarang kita ada di episode 40. Dan di episode 40 ini kita akan membahas umurmu pasti dipertanggungjawabkan. Nah, kita di sini akan memakai surat dari Al-Quran, yaitu surat Fatir, surat 35 ayat 37. Di sini berbunyi, mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang kami kerjakan dahulu. Berarti penyesalan ya. Iya. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu dapat berpikir? Bagi orang yang mau berpikir, bukanlah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi dalam satu ayat ini padat sekali poinnya, ya. Pertama adalah keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan mengerjakan sesuatu yang tidak seperti kami lakukan dahulu. Nah, kalau dari situ dulu kira-kira seperti apa? Orang dia menyesal. Dia tahu dia dulu hidupnya di dunia tidak melakukan amal yang dituntut oleh Quran. Dan dia tahu, betul dia ngomong kami akan melakukan amal yang kebaikan, kan nggak melakukan amal yang lain. Berarti dia ini umum ya, ini masuk juga orang Muslim. Dia tahu apa yang baik sesuai dengan Quran, tetapi dia nggak melakukan. Lalu setelah masuk neraka dia menyesal. Itu memang poin yang tersirat dari ayat ini, kita akan mengerjakan yang tidak kami kerjakan. Berarti kan orang itu tahu, yang dulu dia kerjakan salah, dia tahu. Tapi tetap dikerjakan. Nah, kenapa dia tahu? Karena dia Muslim. Nah, iya. Oke, itu poin satu. Ini dalam satu ayat yang sama. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nah, ini maksud memanjangkan umur itu. Jadi tegas sekali dalam surat ini, Allah memanjangkan umur seseorang itu tujuannya untuk berkesempatan melakukan kebajikan, amal, bukan ulang tahun, bukan pesta, tapi untuk melakukan amal kebajikan. Itu Allah hanya membatasi itu, nggak yang lain-lain. Dan dari ayat ini, kalau kita sambungkan ke zaman sekarang, banyak yang kita lakukan malah bertolak belakang dengan apa yang Quran ajarkan. Ya, itu yang di Quran kan, mereka menyesalnya begitu. Di Quran dikatakan, bukankah Allah sudah memanjangkan umur kita? Tapi di sini hari ini orang-orang minta panjang umur untuk menikmati, bukan untuk mengerjakan amal soleh, tapi untuk menikmati, ketemu ini, melakukan ini, perjalanan ke sini, untuk menikmati dunia, bukan untuk amal soleh di dunia. Padahal jelas sekali di ayat ini dijelaskan umur itu ya untuk melakukan kebaikan, amal soleh lah maksudnya. Dan umur yang panjang berarti tanggung jawabannya lebih panjang. Makin panjang. Selalu ada harta, umur, makin ilmu makin panjang, makin dikasih besar, panjang, ya tanggung jawabnya makin panjang juga. Nah, itu dari sini saja, dari Quran saja kita sudah bisa melihat bahwa kita sangat bertolak belakang dengan Al-Quran, atau bahasa itunya mahjuro dari Quran. Sudah jauh dari. Dan sehari sebelum kita mahjuro. Nggak orang aja, kadang organisasi juga ulang tahun. Padahal dari tahun ke tahun nggak ada kegiatan istimewa organisasi itu. Namanya organisasi Islam. Ulang tahunnya tiap ranting, tiap cabang, tak berapa miliar. Orang miskin tetap ada, keadilan tidak ada. Ngapain aja selama ini? Kok ulang tahunnya harus besar-besaran? Dan saya yang agak nggak sedikit itu, bahasa ulang tahun itu diharap-harapkan. Jadi lah, jadi sama. Mau bahasa manapun tujuannya untuk pesta pora, bukan untuk mensyukuri Quran atau mentaati si Quran, mensyukuri, maksudnya melaksanakan tugas dari Quran, bukan. Tapi untuk makan-makan, pesta, gangga dengan panjang usia, ya sama aja, istilah bahasa apapun sama aja. Itu poin kedua, ini dari satu ayat ya. Kemudian poin ketiga, kepanjangan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Nah, coba kita lihat, sehari-hari kita lihat orang Islam berpikir apa enggak? Sukanya tuh ritual, baca ini, melakukan ini. Fikir nggak ada. Bagaimana keadaan bumi sudah hancur, banyak banjir, nggak mau mikir. Kezaliman. Kalau miskin, ruwet, jangan ajak mikir. Kalau lagi dikasih kelebihan oleh Allah, keleluasaan, udah nanti aja mikirnya. Dia nggak mau mikir. Nah, ini calon yang menurut Al-Fatir itu
ya silakan berendam di sana. Ini yang ngomong Quran bukan kita, gitu ya. Kemudian memang dia juga dijelaskan umur yang panjang itu tadi untuk berpikir lebih banyak. Kan semakin panjang umurnya, harusnya berpikirnya semakin maju. Sesuai dengan itu. Nah sayangnya banyak kita lihat hari ini minta umur panjang tapi tadi untuk menikmati. Untuk menikmati apa yang belum dinikmati di dunia ini, panjangkan, sehatkan agar aku bisa menikmati itu. Itu awalnya didikte berarti Mas. Didikte, awal seperti keinginan dia. Engkau kan maha pengasih, kau maha penyayang, kau hambamu. Padahal ngomongnya hambamu. Tapi dia memperlakukan si majikan seperti panjangkan aku, beri kesehatan aku, berzeki aku, agar bisa ketemu cucu, ini, pesta, ulang tahun, apa. Bukan untuk memahami Quran, nggak mau. Pahami Quran kuno, malu, gengsi. Itu apa? Sudah Islam kok memahami Quran. Bayangkan itu sudah jauh sekali kita dari Al-Quran. Itu poin ketiga dari satu ayat. Kemudian poin keempat, bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Ya. Termasuk yang kita buat di sini kan peringatan. Jadi orang dikasih ingat agar mengingat kembali, memahami kembali, dan dia punya juga tugas menyuarakan lagi. Ingat loh, ini ada berita dari Quran Fatir 37 misalnya. Ini begini, sebarkan lagi. Tapi kebanyakan kita kalaupun mau mendengar, ya didengar tuh sendiri sama, nanti dia juga ada dendanya karena dia tidak menyampaikan. Padahal dia tahu. Mungkin dia sudah baik ya, kali ini tapi dia sudah punya hutang, tidak menyebarkan salam atau kebaikan. Salam itu kan untuk penyelamatan ya, untuk kesejahteraan. Banyak dari kita mungkin salah paham kalau ada ayat yang berbunyi pemberi peringatan, kita langsung nyantolnya ke Nabi. Enggak selalu, siapapun, bahkan bukan manusia pun bisa aja memberi peringatan. Cuma karena seseorang ya, itu bisa aja manusia. Manusia bukan Nabi, nggak selalu Nabi. Siapa saja yang kondisinya sedang menyampaikan Quran, itu sudah memberi peringatan. Walaupun dia mungkin setahun hidupnya biasa-biasa aja atau malah apa, satu menit dia menyampaikan Quran, itu sudah memberi peringatan. Jadi kami harap para pendengar bisa memahami bahwa kalau ada ayat dalam Al-Quran itu pemberi peringatan atau apa, itu bukan selalu nabi-nabi dulu, berarti tidak adil dong ya. Kalau zaman sekarang tidak ada. Nah, kita apa tugasnya kalau nabi sudah selesai? Enggak ya, kita semua manusia ya, terutama Muslim itu wajib menyampaikan. Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Orang-orang zalim siapa? Ya dari 4 poin ini tadi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Dikasih umur, kasih kesempatan, diperdengarkan suatu peringatan, dicuekin karena dibikin guyon atau apa. Gengsi dia jadi Muslim menyampaikan Quran gengsi. Tapi kalau yang nge-share yang lucu-lucu ya nggak manfaat, pengen yang paling depan diulang-ulang. Kalau nge-share Quran gengsi atau alasannya pulsaku nggak cukup. Terus itu nanti akan didenda semua. Ya seperti kalau kita sambungkan lagi seperti kita bahas di episode kemarin bahwa jadi orang baik itu memang mudah maksudnya, tapi jadi orang pemberi peringatan, mengajak kebaikan itu musuhnya banyak. Semua nabi dimusuhi oleh orang sekelilingnya pasti, minimal dicuek. Karena kalau hanya jadi orang baik selesai untuk dirinya sendiri kan. Iya. Jadi kalau orang mengajak kebaikan itu sudah musuhnya banyak. Kalau jadi orang baik itu dia malah mungkin bisa menggoda orang, bangga ya, dia bisa dipuji-puji orang, meninggal keadaan baik, tapi dia nggak mengajak kebaikan, nanti dendanya juga banyak. Kenapa kamu kasih bekal kebaikan sekian, nggak kamu siarkan, hanya kamu pakai sendiri. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, kejahatan bukan karena banyaknya orang jahat saja, tapi karena diamnya orang-orang baik. Nah, orang baiknya diam, jadi besar itu. Besar-besarnya jangan merasa ujub ya, ujub diri ya, yang baik jangan merasa cukup. Terus yang melihat orang itu jangan cuma mengagumi, itu manusia. Kalau dia dikasih kelebihan dia wajib menyampaikan. Itu juga kalau saya pernah ingat ada hadis yang berbunyi tidak akan bergerak di padang mahsyar sebelum 4 pertanyaan. Salah satunya umur. Ya, salah satunya umur. Itu maksudnya ilmunya dia dapat dari mana dan disebarkan kemana? Ya itu ilmu, harta itu dari mana dan kemana, umur, badan sehat. Badan. Ya. Salah satunya adalah umur. Dijelaskan. Kita terlalu terfokus menikmati. Jadi bukan melaksanakan tugas tapi menikmati. Padahal di akhirat nanti yang ditanya bukan apa yang sudah dinikmati, tapi apa yang sudah dikerjakan.
Tapi nanti ada yang alasan seperti ini. Oh itu kan nabi. Quran untuk kita kok. Katalah kita jadi orang Islam bukan untuk melihat sejarah nabi, tapi mengikuti. Itulah makna sholawat nabi, mengikuti, bukan memuja-muja nabi. Yang dipuja itu Allah, cara memujanya meniru, bukan memuja-muja nabi, mengikuti. Apa sih yang dilakukan selama 23 tahun Rasulullah dari seorang suami sampai punya negara? Apa sih yang dilakukan kita umat Islam di Indonesia yang sudah mayoritas dari tahun 98 sampai 21? Hasilnya kan kelihatan. Dari ajaran kelihatan bahwa kita tuh ada kesalahan dalam reformasi keagamaan kita, ada kesalahan. Ya itu semoga jadi bahan introspeksi buat kita semua. Jangan merasa gini, umat Islam itu biasanya sering salah-salahan. Oh iki. Jadi kalau kita salah-salahan terus sudah nggak akan selesai. Itu mentalnya orang yang merasa lemah. Selalu dia merasa dirinya lemah, tapi agar tidak terlihat lemah, dia menyalahkan orang lain yang sebenarnya saudaranya sendiri. Mental orang yang lemah, nggak percaya diri, pasti suka menyalah-nyalahkan sesamanya. Dia nggak berani melawan yang jelas-jelas musuh kuat, ya. Ya lah kamu sih gini, coba ayo bareng ngomong kita perbaiki. Kita bersatu, cari jalan dari Quran, jalannya. Ya, Quran bukan ini Quran ya, jadi bukan Quran. Kemudian itu masuk sebagai pengingat, mungkin ada beberapa pemirsa yang sedikit salah paham tentang seperti kalau kita bahas tentang ulama, tentang apa itu kita harus cari jalan tengahnya. Intinya selama seseorang mendengar dengan penilaian 01, kalau nggak setuju, waduh dimusuh, jahat semua. Kalau setuju, dipuja-puja, baik semua. Selama dia bertolak pikir dengan 01, sampai kapanpun dia nggak bisa menangkap apa yang dipesankan. Jadi yang kita maksud di sini itu bukan jangan belajar ke ulama atau harus belajar. Tapi bukan yang utama. Yang utama itu minta sama Allah. Kedua tuh berpikir pakai Quran, terus berdiskusinya melalui orang lain termasuk ulama. Bukan meninggalkan ulama 01, bukan. Sama kayak dulu kita ngomong ya, jangan banyak-banyak gulanya, bukan tanpa gula. Ya bukan pakai, tapi jangan banyak-banyak. Bukan nggak boleh sama ulama loh, perlu kita, tapi jangan hanya ulama. Quran dulu, di atasnya ulama itu. Kalau kita beriman, rukun iman itu nggak ada pada ulama, pada Quran, malah di atasnya Nabi Quran ya, ulama nggak ada. Tapi kita nggak akan kenal Quran, nggak kenal lain kalau nggak melalui ulama. Makanya diskusi, bertanya pada ulama yang sesuai dengan Quran, ikuti. Bukan semua ulama dimusuhi, keliru tambahan ya, keliru, jangan. Jadi, biar pandangannya lebih luas mungkin bisa disaksikan episode-episode kita yang kemarin. Sebenarnya kita sudah salah paham terus yang dengarkan itu. Kita sudah tanya, jangan ulama yang disukai aja. Siapa saja mau ngasap apa bodoh amat, tapi selama dia lurus sama Quran, ikuti. Kalau dia nggak lurus, segadanya jangan. Supaya bisa mengingatkan ya. Cara mengecek ulama itu lurus dengan Quran, ya kita harus belajar Quran juga. Satu, belajar Quran. Dua, banyak berdiskusi dan bertanya pada ulama yang macam-macam mazhab tadi. Jangan sok pinter, wah itu sesat, semuanya nol. Kalau kelompokku pasti masuk surga, semuanya benar. Benar hanya Allah, bukan ulama. Ya itu aja saya kira ya. Kira-kira seperti itu. Hati-hati semoga para pemirsa bisa memahami dengan bijak. Bijak ya. itu sulit sekali. Kalau menyalahkan itu mudah sekali ya. Tapi bijak itu sulit sekali. Jadi yang tadi kita bahas itu satu untuk introspeksi diri, ya. Kemudian ayo kita bersatu sebagai umat Islam. Ayo kita kembali ke zaman seperti yang Nabi tegakkan. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan disaksikan episode-episode sebelumnya karena menyambung sebenarnya. Jadi kadang ada yang protes di episode ini, padahal di kemarin-kemarin sudah kita bahas. Dia nggak lihat yang itu aja. Ya, mungkin mencari kesalahannya mutlak. Ya kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan di-share kalau yang bermanfaat karena ini wajib. Ini kan kita harus menyampaikan seperti ayat ini tadi. Kalau takut kami cari duit, bikin sendiri, kami dukung. Sebenarnya kita nggak peduli masalah subscribe, viewer. Ngurus. Ini dakwah, ini untuk semuanya. Ya terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.